Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Artinya apa? Kita bisa menikmati sorga di bumi ini, kita bisa menikmati kerajaan Allah di bumi ini ketika kita ini sudah dipindah dari kerajaan setan kepada kerajaan Allah. Yang percaya pada Kristus, yang mengalami Kristus, yang berjumpa secara pribadi dengan Kristus, yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, dia hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Shalom saudara, saya percaya hari ini saudara ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kerajaan Allah. Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33, di sana firman Tuhan berkata begini, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ya, ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu, kata Yesus. Ini Yesus yang berkata. Ayat ini sering kali kita pakai, sering kali kita dengar dengan begitu mudahnya. Kita bahkan sering kali menjadikan ayat ini sebagai pegangan dalam hidup kita. Jangan cari duit loh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya, kita tertarik dengan bagian belakangnya yang berkata bahwa waktu kita dapatkan kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Berkat-berkat, keuangan, kesehatan, semua yang baik-baik ditambahkan dalam hidup kita. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, saya tertarik membahas kata kerajaan Allah ini, saudara. Apa sih kerajaan Allah itu? Dan kenapa kita harus mencari kerajaan Allah itu? Di khotbah-khotbah saya yang pertama, yang awal, saya dulu pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, kita ditempatkan di Taman Eden, dan di sana hidup manusia itu luar biasa bergaul dengan Allah, ya. Tapi kita berbuat dosa, lalu kita dibuang dan dilemparkan ke bumi, ya. Dan kita tahu bersama Lucifer, ya, setan itu sudah lebih dahulu dibuang ke bumi ini. Karena dia tadinya berdosa, Lucifer itu malaikat yang memimpin pujian di sorga, tapi karena dia menjadi sombong, dia ingin dia disembah, lalu Allah membuangnya dia ke bumi, ya. Lalu manusia juga dibuang ke bumi. Sejak setan jatuh ke dalam bumi ini, dia membangun kerajaannya di bumi ini, kerajaan setan. Akhirnya manusia yang terbuang di bumi ini, kita semua hidup di bawah kutuk, kita hidup dalam kerajaan setan yang ada di bumi. Lalu Yesus Tuhan Allah itu berinisiatif untuk datang kepada umat ciptaannya, karena dia melihat kita hidup dalam kutuk, dosa, tekanan. Dia ingin datang ke dalam dunia ini. Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah, ya. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah sebuah gambaran kepemerintahan Allah, ya. Kerajaan yang dibangun oleh Allah, dan semua yang hidup dalam kerajaan itu tunduk takluk kepada otoritas Allah, di mana Allah sebagai penguasa tunggal di dalam kerajaannya itu. Nah, Yesus datang ke dalam dunia membawa apa, saudara? Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Kenapa? Karena dalam dunia ini sudah ada kerajaan setan. Yohanes Pembaptis berjalan mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Nah, Tuhan mau kita yang hidup di dunia ini, kita hidup dalam kerajaan Allah. Karena itu semua orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan mereka yang percaya pada Kristus hidupnya dipindah dari dalam gelap menuju ke terang yang ajaib. Dari dalam kerajaan setan, hidup kita dipindah dalam kerajaan Allah, ya. Makanya ketika Yesus datang, dia berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Secara universal kita tahu bersama ayat di dalam Roma 14 ayat 17 di sana dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi ingat kerajaan Allah itu kita nggak bisa bilang, itu orang dia sudah menemukan kerajaan Allah ya makanya rumahnya mewah, makanya mobilnya mewah, makanya duitnya banyak, dia sudah menemukan kerajaan Allah maka semua sudah ditambahkan. Enggak, saudara. Ya, ada banyak orang hidup dalam kekayaan tetapi mereka jauh dari kerajaan Allah. Nah, Roma 14 ayat 17 tadi berkata sebab kerajaan Allah itu bicara soal 3 hal: kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kristus yang adalah kebenaran. Ketika kita menemukan Kristus, maka kita menemukan kebenaran di dalam Kristus. Tidak ada kebenaran lain di dunia ini yang sehakiki kebenaran Kristus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan semua orang yang berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan kebenaran itu. Nah, Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, lalu pasti ada sukacita. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ini kerajaan Allah, ya. Jadi orang yang masuk dalam kerajaan Allah bukan berarti tunggu dia mati baru dia masuk ke dalam kerajaan Allah. No. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Artinya apa? Kita bisa menikmati sorga di bumi ini, kita bisa menikmati kerajaan Allah di bumi ini ketika kita ini sudah dipindah dari kerajaan setan kepada kerajaan Allah. Yang percaya pada Kristus, yang mengalami Kristus, yang berjumpa secara pribadi dengan Kristus, yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, dia hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Makanya saya selalu bilang, orang yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, bukan orang yang punya tabungan miliaran, bukan orang yang punya mobil mewah, bukan orang yang punya segala aset di dunia ini yang orang berbahagia. Enggak, saudara. Orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan diputar balik dan tinggalkan segala kemunafikan dan kebohongan yang kita buat bahwa ketika kita menikmati segala sesuatu yang enak di dunia ini, wah itulah sorga di bumi. Maaf, saudara. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Satu kali, saudara, Yesus itu menggambarkan kerajaan Allah kepada banyak orang, ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, Yesus berkata begini, ayat yang ke-18. Lukas 13 ayat yang ke-18, Yesus berkata, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Yesus bertanya, ya, dengan apa aku mengumpamakan kerajaan Allah itu, ya? Ayat 19 dia bilang, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Tadinya cuma biji sesawi, lalu akhirnya dia ditemukan orang, ditanam, lalu dia bertumbuh menjadi pohon, lalu dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak burung-burung yang lain. Lalu Yesus berkata pula, ya, ayat yang ke-20, dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah itu? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkannya ke dalam tepung terigu, ya, 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah itu diumpamakan apa? Ragi yang diambil perempuan, ya, ragi itu cuma sedikit, saudara. Lalu dicampur ke dalam sebuah adonan yang banyak, ya, tetapi ragi yang sedikit itu bisa mengkamiri seluruh adonan itu. Jadi kalau saya melihat nih berbicara tentang kekuatan untuk mempengaruhi. Kerajaan Allah itu adalah sebuah kekuatan untuk mempengaruhi, untuk menjadikan sesuatu yang kecil tetapi bisa menjadi besar dan berdampak luar biasa. Kalau kita lihat pada ayat yang selanjutnya, saudara, ya, Lukas 13 ayat 22, di sana judul perikopannya adalah siapa yang diselamatkan.
Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Perhatikan pertanyaan ini, saudara. Waktu Yesus lagi berjalan, ada orang tanya, Tuhan, mau tanya dong Tuhan, ya, cuma sedikit ya orang yang diselamatkan masuk surga ya. Ya. Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang yang di situ, ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Apakah hanya sedikit orang yang diselamatkan? Yesus bilang, berjuanglah, ya, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kenapa? Ya, karena ada banyak orang yang akan berusaha, tetapi mereka tidak bisa. Ada dua kata yang luar biasa yang kita lihat di situ. Yesus bilang, berjuanglah supaya engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, karena akan ada banyak orang yang berusaha untuk mendapatkannya, tetapi mereka tidak mendapatkan. Saudara, dua kata ini, berjuang dan berusaha, itu memang berbeda, ya. Saya mau kita belajar dulu tentang kata berjuang yang pertama. Kata berjuang di sini itu, ya, diambil dari bahasa aslinya itu adalah agonisetes, ya, agonisete. Agonisete itu artinya apa? Ya, berjuang dengan sungguh-sungguh, bahkan bertarung, ya. Kata berjuang di sini adalah sebuah gambaran, adalah seseorang yang sedang berada di satu gelanggang perlombaan, lalu dia berjuang dengan sekuat tenaga, ya. Kenapa? Untuk mengalahkan lawan-lawannya, untuk dia bisa masuk, memperoleh kemenangan. Itu kata berjuang. Kata berjuang di sini adalah satu usaha yang tidak pernah berhenti, ya, berjuang terus, ya, berjuang terus, saudara, ya, untuk bisa memperoleh apa yang dia inginkan dicapai, saudara. Yesus bilang berjuanglah, ya, supaya kamu bisa masuk, ya, dalam kerajaan Allah. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu, kata Yesus. Sebab apa? Banyak orang yang akan berusaha untuk mendapatkan kerajaan Allah, tapi mereka tidak bisa dapat. Yang pertama, saudara, kenapa kita harus berjuang? Dan apa yang kita perjuangkan itu kita harus tahu dulu, ya. Apa yang sedang kita perjuangkan? Kalau kita tahu bahwa kita memperjuangkan sesuatu yang penting, keselamatan itu penting, kerajaan Allah itu penting, maka saya percaya kita akan dengan sungguh-sungguh, kita akan dengan benar-benar berusaha melatih diri kita, berusaha untuk bisa memperoleh sesuatu yang sudah kita impikan, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang bahkan berpikir saja enggak loh, bahwa keselamatan jiwa itu adalah hal yang terpenting, kerajaan Allah itu adalah hal yang terpenting. Ada banyak orang hidup dengan sembarangan, ada banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan cara hidupnya, ya, dia berpikir ya udahlah, saya cuma sekedar beragama, ya paling setelah itu saya mati, ya mati. Saudara, kita harus tahu apa yang sedang kita perjuangkan di sini itu adalah kerajaan Allah, keselamatan jiwa kita. Nah, ketika kita tahu bahwa kita memperjuangkan sesuatu yang sifatnya sampai pada kekekalan, maka saya percaya kita nggak main-main dengan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara hari-hari ini masih berjuang untuk bisa memenangkan setiap pertandingan perlombaan iman? Ya, kita perlu tahu apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang. Apakah Anda sibuk memperjuangkan keuanganmu? Apakah Anda lagi sibuk memperjuangkan sesuatu di dunia ini? Dan apa yang lebih penting buat Anda sekarang yang menurut Anda harus Anda perjuangkan? Ya, bagi saya hal yang terpenting hari-hari ini yang saya harus perjuangkan adalah keselamatan jiwa. Nah, makanya saudara, saya berdoa supaya kita tidak menganut paham bahwa sekali selamat kita udah selamat, asal percaya Yesus sudah masuk surga. Tidak semudah itu. Yesus berkata, berjuanglah untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena banyak orang akan berusaha tapi mereka nggak bisa.
Nah, kata berjuang itu artinya adalah satu kata kerja di mana kita ini terus berusaha dan tidak akan pernah berhenti sampai kita memperoleh. Berjuang itu artinya orang yang berada dalam gelanggang pertandingan, perlombaan. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan niat kita untuk menang. Ya, apapun saya akan berjuang sampai akhir. Itu namanya perjuangan. Masalahnya sekarang ada banyak orang Kristen yang tidak lagi menyadari, bahkan mereka nggak ngeh, mereka nggak mikir bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan, bahwa kerajaan sorga itu harus diperjuangkan. Saudara, Yesus sudah datang membawanya gratis, tapi untuk bisa memperolehnya kita harus berjuang. Yesus bilang berjuanglah supaya engkau bisa mendapatkannya. Ya. Dan kata berjuang itu, saudara, ya kita harus tahu apa yang sedang kita perjuangkan hari ini. Tidak ada satupun yang harus kita perjuangkan di dunia ini yang melebihi kita memperjuangkan kerajaan Allah itu sendiri, saudara. Kenapa? Karena itu adalah masalah terpenting dalam hidup. Berjuanglah, saudara. Hari-hari ini kekristenan banyak yang mulai berubah, saudara, ya. Gereja-gereja mulai berubah, anak-anak Tuhan mulai berubah dari cara-caranya, dari prinsip-prinsipnya. Bahkan ada banyak hal yang saya kadang juga merasa ibadah di satu gereja itu sampai lightingnya itu lebih silau daripada cahayanya kemuliaan Tuhan kali ya. Makanya kita perlu bertobat hari-hari ini, saudara. Apa yang perlu kita perjuangkan sih dalam hidup ini sebenarnya? Kerajaan Allah. Berjuang, kata Yesus, ya. Jangan pernah berhenti sampai engkau memperolehnya. Orang yang sedang berjuang itu, saudara, ya, makanya Rasul Paulus menggambarkan, ya, karena setiap orang itu kita terpanggil, ya, ada dalam gelanggang pertandingan, dan semua orang yang sedang dalam gelanggang pertandingan harus ikut berlari, ya. Kenapa? Karena kalau engkau tidak berlari, namanya juga engkau sudah berada dalam gelanggang pertandingan. Engkau mau atau tidak, engkau suka atau tidak, engkau sudah berada dalam gelanggang pertandingan. Orang yang sedang mencari kerajaan Allah itu dia sedang berada dalam gelanggang pertandingan. Ada perjuangan. Apa yang harus kita perjuangkan? Dan kita harus mengenal dalam perjuangan itu, kita harus kenal musuh kita. Ya, saya kemarin nonton, ya, balap motor itu GP, saudara. Ya, bagaimana kita melihat ketika sudah di garis akhir loh, tinggal satu tikungan itu udah finish, tapi dia lengah, ya. Dia berpikir bahwa ketika dia sudah ada di garis akhir, udah finish, lengah, dia santai, tiba-tiba dilanggar oleh lawannya dari belakang. Saudara, jangan pernah lengah sebelum engkau mencapai garis akhir. Rasul Paulus berkata, aku sudah mencapai garis akhir dan aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik, dengan benar. Nah, kita semua itu harus mencapai garis akhir. Sebelum mati nanti, kita ini masih berjuang. Jangan santai dengan iman, berjuang. Ya, berjuang untuk apa? Berjuang untuk hidup dalam damai sejahtera, berjuang menjaga kekudusan, berjuang menjaga pikiran, berjuang melawan kekhawatiran, berjuang melawan amarah, berjuang melawan kekecewaan, berjuang melawan kepahitan. Kenapa, saudara? Ketika engkau berjuang supaya engkau bisa menang, engkau harus mengenali yang pertama, musuhmu, ya. Musuh kita itu cuma dua di dunia ini. Musuh yang pertama dan yang paling berat adalah diri kita sendiri. Kenapa? Setan tidak akan pernah bisa membujuk kita kalau dia tidak bekerja sama dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita, dengan kehendak kita. Karena itu musuh pertama adalah diri kita sendiri. Ya, Rasul Paulus berkata, bahkan Alkitab berkata, orang yang menang, seorang pemenang itu adalah mereka yang bisa menguasai diri mereka sendiri. Karena setan tidak akan pernah bisa menguasai kita kalau dia tidak bekerja sama dengan diri kita, dengan pikiran kita, dengan kehendak kita. Karena itu sadarilah, saudara, ya, orang yang melebihi seorang pahlawan dan orang yang bisa merebut kota itulah orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil aku ditolak sama Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang, aku tetap berjuang menguasai diriku supaya setelah aku memberitakan Injil jangan sampai aku ditolak oleh Tuhan. Pertama, kenali musuhmu. Siapa musuhmu? Dirimu sendiri, ya. Lalu yang kedua, tentunya musuh kita adalah setan.
Ya, setan adalah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah rela melihat engkau datang kepada Kristus, menyerahkan hidupmu kepada Kristus, menyerahkan tujuan hidupmu kepada Kristus, bahkan engkau hidup bagi kepentingan Kristus. Setan tidak akan pernah rela. Karena itu saudara, selama engkau ada dalam Kristus, setan akan terus berjuang untuk membuat engkau gagal, untuk membuat perjuanganmu luluh lantah, untuk membuat semangatmu berkurang, untuk membuat engkau tidak lagi mau berjuang bagi Tuhan. Tapi hari ini dengar baik, ketika kita mau berjuang, maka Tuhan sumber kekuatan kita. Ada banyak orang yang telepon saya, "Ibu, saya sudah berjuang keluar dari dosa saya sudah berjuang Ibu, saya sudah berusaha, tapi saya gagal dan gagal lagi." Saudara, orang yang sedang berjuang tidak memusingkan perkara itu. Dia bangkit lagi, karena Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula dia bangkit kembali, karena tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Ingat, Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau gagal, engkau jatuh, tetapi Dia selalu menunggu kapan engkau mau bangkit kembali untuk hidup dalam kekudusan dan perkenanannya. Teruslah berjuang, jangan pernah berhenti, saudara. Lalu saudara, kita lihat kata berusaha di sana. Yesus berkata, ya, pada Lukas 13 tadi, ya, berjuanglah. Kenapa? Karena ada banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tapi mereka nggak bisa, ya. Mereka akan berusaha untuk masuk, tetapi mereka tidak bisa, kata Yesus, ya. Iya, selanjutnya kata penting yang akan kita pelajari di sini adalah kata berusaha. Yesus bilang, ya, ada banyak orang akan berusaha, tetapi untuk masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka tidak akan dapat. Kata berusaha ini dari teks aslinya, ya, bunyinya adalah seteo. Seteo ini artinya, ya, selain merindukan, itu juga berarti kita mencari sesuatu untuk memperoleh, ya. Jadi kata berusaha di situ adalah merindukan atau mencari sesuatu untuk memperolehnya. Saudara, saya kasih gambaran gini, ya. Kita rindu sama berjuang itu beda. Misalnya ya, ada orang yang lagi jatuh cinta nih, falling in love gitu, ya. Lalu dia bilang gini, "Aku merindukan pacarku." Ya, dia hanya tinggal di rumah sambil merindukan, ya. Bisa nggak kita mengartikan gitu? Jadi kata berusaha yang dimaksud di sini tuh merindukan keselamatan. Cuma rindu saja, aku tuh pingin loh selamat. Saya tuh pengen, Bu, jadi Kristen yang benar. Bu, saya tuh pengen, Bu, hidup dalam kekudusan, Bu. Banyak orang yang telepon dan ngomong gitu, "Bu, saya pengen loh, Bu, ya, kalau dengar khotbah itu, saya pengen loh, Bu, untuk bisa hidup dalam kekudusan, untuk bisa berkenan sama Tuhan. Saya pengen loh, Bu, ya, tapi kenapa saya nggak bisa?" Anda bukan hanya pengen yang Anda butuhkan, tapi engkau harus berjuang. Nah, berjuang di sini tuh apa? Makanya kalau ada orang tanya sama saya, "Bu, saya pengen keluar dari dosa homoseksual. Ibu, saya pengen, Bu, ya, saya bersinah, Bu." Ada yang WA saya, "Ibu, saya bersinah dengan suami orang hari ini. Saya jatuh dalam perselingkuhan dengan suami orang. Bu, saya pengen keluar, Bu. Saya rindu, Bu, berkenan sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, keluar dari sana. Nah, keluar dari sana tuh gimana, Bu? Berusaha, berjuang untuk keluar dari sana. Bukan cuma rindu keluar dari sana, tapi engkau harus berjuang. Berjuangnya gimana, Bu? Buang semua kontak-kontak dengan orang itu. Jangan lagi berhubungan dengan suami orang itu. Mulai detik ini putuskan dan bilang, "Saya tidak mau lagi berhubungan dengan kamu, karena saya tahu kita hidup dalam dosa dan kenajisan." Buang semua kontaknya, kalau perlu ganti nomor HP supaya tidak lagi ada. Itu namanya berjuang, saudara. Ya, ketika saya pernah layani seorang ibu yang dia jatuh begitu, saya bilang, "Ibu, berjuang." "Gimana, Bu Debbie, saya berjuang?" Ketika ibu mau ketemu dia atau tergoda untuk ketemu dengan suami orang itu, ibu telepon saya. Itu salah satu tanda ibu mau berjuang untuk keluar dari dosa itu. Dan benar, saudara, ketika laki-laki itu telepon mengajak dia ketemu, dia telepon saya, "Bu, dia telepon ngajak ketemuan." "Jangan, ayo kita berdoa lewat telepon." Saya berdoa dalam nama Yesus, "Tuhan, mampukan." Begitu, saudara. Itu namanya berjuang. Beda dengan merindukan. Kalau cuma rindu itu, "Saya rindu pacar saya, dia lagi apa ya?" Itu cuma rindu, berusaha, ya. Tapi kalau yang namanya berjuang, aku datang ke tempatnya karena aku rindu. Aku datang ke tempatnya, aku temui dia, lalu rindu saya terobati. Kalau engkau mau menyenangkan Tuhan, engkau mau memperoleh kerajaan sorga, engkau berkata, "Aku mau berjuang, Tuhan, untuk memperoleh kerajaan sorga itu. Aku mau tinggalkan, aku yang tadinya pemarah, Tuhan, aku tidak mau marah-marah lagi, Tuhan. Aku mau buang dan aku mau berjuang
Waktu engkau marah, engkau berjuang, perkatakan firman Tuhan, berusaha dari hatimu untuk enggak, aku enggak marah. Ya, lalu Tuhan bilang, lepaskan pengampunan, berjuang saudara untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Nggak bisa hanya berdiam. Kata berusaha di sini hanyalah rindu supaya mendapat, hanya sebatas rindu. Makanya kita dengar ya kalau orang bilang gini, ada bos yang marah sama karyawannya, kamu kenapa nggak ketemu alamatnya? Kan saya suruh kamu kirim barang, kenapa kamu nggak ketemu? Kenapa kamu balik dengan tangan hampa? Ya namanya juga saya udah usaha, Bu. Ya namanya usaha, Bu, ketemu nggak ketemu ya saya udah usaha. Itu loh saudara ya. Tapi kalau orang yang berjuang, apapun rintangannya, apapun prosesnya, apapun godaan, apapun yang menghalangi, aku akan berjuang sampai barang itu tiba di tempatnya. Sehingga waktu dia balik, bosnya bilang, gimana? Udah sampai? Udah, Bu. Aduh, Bu, tantangannya, Bu, saya nggak ketemu alamatnya, Bu. Tapi saya tetap berjuang, Bu. Dan sekarang hasilnya apa? Perjuangan saya itu membuahkan hasil, Bu. Nggak ada yang sia-sia. Saudara, ya, biarlah firman hari ini membuka mata kita bahwa ayo untuk memperoleh kerajaan sorga, kerajaan Allah itu kita harus berjuang, kata Yesus. Ya, jangan hanya berpangku tangan, apalagi hanya sekedar berusaha. Karena ada banyak orang yang berusaha untuk memperolehnya, tapi mereka nggak bisa. Tapi hanya orang yang berjuang, yang masuk melalui pintu yang sesak itu, mereka lah yang akan memperolehnya. Saudara, ini sesi yang pertama saya membahas tentang kerajaan Allah. Nantikan sesi-sesi yang kedua dan kita akan masuk banyak pengajaran tentang kerajaan Allah yang Yesus berikan, supaya kita lebih mengerti, lebih memahami tentang apa itu kerajaan Allah, dan kita sungguh-sungguh memperolehnya selama masih ada waktu kita di dunia ini. Ingat, hidup itu singkat. Pilihan ada di tangan saudara hari ini. Engkau mau memilih untuk berjuang atau hanya sekedar berusaha? Berjuanglah supaya engkau bisa masuk. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berjuang Tuhan. Mungkin selama ini kami jatuh bangun, mungkin selama ini kami gagal, tapi hari ini kami tahu kebenaran firman-Mu. Engkau berkata hanya mereka yang berjuang yang bisa masuk. Karena akan banyak ada orang berusaha tapi mereka nggak dapat, tapi orang yang berjuang yang akan memperolehnya. Kami berdoa, berikan kami kuasa, berikan kami kekuatan, berikan kami otoritas. Kami mau berjuang bersama Tuhan. Kami mau mengalahkan kedagingan kami. Kami mau mengalahkan segala strategi iblis. Kami mau menghancurkan apa yang sudah iblis buat untuk kami bisa gagal dalam memperoleh kerajaan surga-Mu. Kami tahu iblis selalu pengen kami gagal, tetapi kami mau berusaha. Kami mau berjuang, bukan hanya berusaha, tapi kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Ketika kami mau, maka Tuhan memampukan kami. Hamba berdoa Tuhan, untuk semua mereka yang sedang mendengarkan ini, berikan kepada mereka kuasa untuk dimampukan. Berikan kepada mereka kuasa untuk mereka bisa berjuang sampai pada garis akhir, supaya kami bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, yang benar, sampai pada garis akhir. Kami tidak tahu kapan Tuhan panggil kami nggak tahu batas umur kami, tapi selama kami masih diberi nafas hidup, kami mau berjuang untuk memperoleh kerajaan sorga-Mu Bapa. Terima kasih buat rahasia firman-Mu yang Kau bukakan bagi setiap kami hari ini. Diberkatilah orang yang mau mendengarkan firman-Mu. Jika hari ini Engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kami mau Tuhan berubah dan berjuang untuk memperoleh kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.